Dilaporkan saja Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa, laporkan saja ini Pak Jokowi, lihat nih. Setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, Kakak, KTP, itu SIM-nya SIM, dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah sertifikat tanah. Rismon mau laporkan juga, monggo. tak layak. Tak layani kata Pak Jokowi, kau dengar itu Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa, tak layani dengan baik katanya. Panik. Beuh, kelas banget Pak Jokowi, asli keren. Ajar Pak Jokowi, kita pasti dukung. Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi, itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu. Nggak bisa membuktikan, ya sekarang skripsinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang tantangan terbuka gitu ya, yang disampaikan oleh Jokowi kepada para pengacau negeri ini, alias Sudrun, alias kaum EQ78 yang koplaknya kagak ketulungan dan suka bikin gaduh di negeri ini. Tantangan terbuka Jokowi tersebut kini mulai direspon oleh netizen. Karena kita ketahui bersama ya, Jokowi menyatakan silakan semua dipersoalkan, mulai KTP, skripsi, KK, akta kelahiran, SIM, bahkan sertifikat tanah pun akan saya layani, kata Jokowi. Akan saya layani dengan baik. Semuanya akan dilayani dengan baik oleh Jokowi. Ini sebetulnya merupakan pernyataan menohok ya untuk Roy Panci dan kawan-kawan kalau mereka punya otak ya. Cuma sayangnya kan mereka nggak punya otak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Selesai. Tak layan dengan baik. Gimana Mon? Rismon, Panci, Dokter Mangkrak, Mbah Egi, gimana dengan pernyataan Jokowi barusan? Ini adalah sebuah genderang perang. Walaupun disampaikan dengan cara yang santai, tidak berapi-api ya kan, bikin adem ya kan, dengan intonasi yang sangat enak didengar, tetap saja itu adalah ancaman bagi kalian yang selama ini suka mempersoalkan ya, suka menuduh, mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi. Zamannya sudah habis, kesabaran Jokowi sudah habis. Jokowi sabar itu sudah lewat waktunya. Saat ini hajar ya kan, iyalah. Lanjutkan Pak D. Ya, seluruh rakyat Indonesia berada di belakang Anda. Lanjut. Dilaporkan saja Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa, laporkan saja ini Pak Jokowi, lihat nih. Setelah itu kakaknya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, Kakak, KTP, itu SIM-nya SIM, dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah sertifikat tanah. Rismon mau laporkan juga, monggo. tak layak. Tak layani kata Pak Jokowi, kau dengar itu Roy Suryo, Rismon, Dokter Tifa, tak layani dengan baik katanya. Panik. Pak Jokowi sudah bilang melayani Rismon, Roy Suryo, sama Dokter Tifa.
Siap-siap kalian. Apa happy banget. Tenaga saking enak banget. Hahaha. Gimana? Iyalah, Mas Adril Purba aja sampai terkekeh-kekeh ya kan, terkekeh-kekeh emang kenapa? Ya membayangkan ketika persoalan tuduhan ijazah palsu aja itu membikin para penuduh ya, para pemburu ijazah Jokowi itu sudah terkencing-kencing ya kan, termencret-mencret di celana, coba bayangin. Bayangkan kalau tuduhan terkait ijazahnya Ibu Iriana, tuduhan terkait ijazahnya Gibran, tuduhan terkait akta kelahiran Pak Jokowi, ijazah SMP Pak Jokowi, ijazah SD Pak Jokowi. Apa mereka tidak modar semuanya? Hahaha. Stroke massal dan kejang-kejang. Lanjut. Backsoundnya yang kagak nahan. Aduh. Saya sebagai seorang pencinta film Cina ya kan ya. Melihat video barusan ya kan, walaupun nggak ngomong apa-apa, hanya sebuah ekspresi, sebuah gestur, kemudian dikasih backsound ya. Seruling Cina, seruling apa namanya? Erhu ya. Itu langsung mengena sekali. Jokowi sebut siap melayani Roy Panci jika minta uji KK, KTP, SIM sampai sertifikat tanah dan rumah. Aduh Panci ya kan, udah siap-siap aja kau stroke di penjara ya. Lanjut. Salam waras. Nah, perkembangan kasus dari tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi ini sekarang ini sudah melebar kemana-mana. Sekarang si Rismon Hasyolan Sianipar akan melaporkan ke polisian bahwa skripsi dari Pak Jokowi itu palsu. Nah, kan sekarang ini sudah merambat benar-benar. Kalau tempo hari itu hanya sebagai hanya sebagai pembicaraan di ruang-ruang publik aja, tapi sekarang ini akan dibawa ke ranah hukum. Jadi si Rismon ini akan melaporkan bahwa ijazah Jokowi ya, skripsi Pak Jokowi ini benar-benar palsu. Jadi mungkin sudah tidak ada bahan lagi dan akan terjebak. Kalau kata Maggie Z, terlanjur basah. Ya sudah mandi sekalian aja nih. Nanti juga dituntut juga dengan tuduhan skripsi palsu. Nah, sayangnya kasihan sekali si Rismon Sianipar ini. Orangnya dulu itu moncer sekali karirnya, agak moncer lah karirnya sekarang ini karena salah bergaul, bergaulnya kepada pembenci Jokowi, ya jadi akhirnya virus itu masuk, jadi pembenci juga. Kita nggak tahu kenapa ya, mungkin karena fulus, karena beredar sekarang bahwa mereka ini sudah tidak bisa terbantahkan bahwa mereka itu dibiayai oleh lembaga dari luar. Jadi yang mensupport dana itu orang-orang yang di luar yang ingin mengacaukan negara Republik Indonesia ini. Jadi mau mereka itu memakai orang-orang ini. Kalau dulu itu FPI itu nyata sekali bahwa ada yang mendanai dari luar, karena FPI mungkin sekarang ini ya orang-orang sana itu mencari bagaimana nih ini salah-salahnya. Nah, dicarilah TPUI ini pengacaranya ini, pengacara sablang-sablang ini yang ingin membuat kekisruhan. Pasti cuman hal ini ya menjadi sesuatu yang tidak dapat terdetek, ada tapi tidak dapat diungkapkan karena tidak ada bukti-bukti yang cukup, tapi itu nyata dan real. Jadi pengacau-pengacau ini mungkin akan terbungkamkan setelah mereka dipenjara. Tidak menutup kemungkinan ada lagi yang lain-lainnya karena tergiur dengan fulus. Jadi buat netizen jangan goblok. Pilah tuh mana yang benar, mana yang salah. Udah jelas-jelas sekarang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, S1-nya itu asli, sudah dikeluarkan oleh OGM dan dilapor oleh Bareskrim. Ada teman-temannya juga sekarang itu kan karena sudah mentok skripsi yang disulit. Nanti benar kata Pak Jokowi, nanti juga KK, SIM, apalagi
sertifikat rumah. Nah, mereka itu. Tapi kata Pak Jokowi tak layani. Nah ya, kalau sudah dibilang tak layani, awas lu. Jadi seperti saya bilang, jadilah netizen cerdas. Kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya orang-orang yang ingin NKRI ruwet. Rismon S3 palsu. Ya, jadi terkait si Rismon ini teman-teman ya, khusus si Rismon ini saya berharap bukan hanya Pak Jokowi bukan hanya melayaninya, tapi Pak Jokowi juga menginisiasi ya para pengacaranya untuk membuat tuntutan ya kan, untuk menggugat untuk membuktikan ya, menggugat untuk pembuktian ijazah si Rismon juga. Iya kan, iyalah. Karena sudah jelas-jelas itu A1 fix ya di atas 100%. Emang ada bang di atas 100%? Ya dibikin ada lah ya kan, macam kayak Rismon itu 1000%, 1 miliar persen ya kan. Masa kita nggak bisa mengatakan 1 triliun persen? Iya, 1 triliun persen itu ijazahnya si Rismon yang S2 dan S3 berdasarkan uji klarifikasi, bukan uji ya, berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh teman-teman ahli digital forensik asli gitu ya ke Yamaguchi University atau Yamaguchi Daigaku. Hasilnya apa? Nggak ada mereka pernah mengeluarkan ijazah S2 maupun S3 atas nama si krisis moneter. Makanya perlu itu dituntut juga itu ya kan, biar kapok itu orang. Lanjut. Asli Pak Jokowi kelas banget. Kemarin ada berita bahwa katanya skripsinya Pak Jokowi di UGM itu palsu katanya. Terus Pak Jokowi jawabnya apa? Laporkan saja, saya layani. Beuh, kelas banget Pak Jokowi, asli keren. Ajar Pak Jokowi, kita pasti dukung. Nah kan iyalah, pastilah didukung Pak D ya kan. Pak Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia sampai saat ini. Kan sekarang udah Prabowo bang ya, kita tunggu kan, Prabowo belum selesai masa jabatannya ya kan, masa baktinya ya belum selesai gitu loh. Ya kita lihat aja apakah nanti Prabowo bisa menyamai Pak Jokowi atau bahkan melebihi Pak Jokowi. Ya kita lihat aja. Yang jelas Pak Jokowi sampai saat ini adalah presiden terbaik Indonesia yang pernah ada. Apapun langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi didukunglah, apalagi upaya Pak Jokowi menghabisi para tukang-tukang fitnah itu pasti didukung oleh netizen se-Indonesia Raya. Lanjut. Ini ijazah yang dipersoalkan, kata Pak Jokowi semuanya aja dipersoalkan, KTP-nya juga bisa, data-data dirinya juga bisa. Pak Arianto, ini seperti apa? Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu, nggak bisa membuktikan. Ya sekarang skripsinya gini. Dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak, nggak banyak ya. Ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai, nggak lulus, tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya, tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya, terus dapat ijazah, apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar, berarti yang di sana nggak benar. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Oke, baik. Gitu. Iya. Barusan kita mendengar teman-teman ya sebuah pernyataan gitulah dari seorang pakar gitu. Kalau nggak salah ini penasihat Polri atau apa begitu, lupa saya ya. Yang jelas ini bukan orang sembarangan. Ini orang menjadi sering nongol di televisi dan juga podcast setelah yang namanya isu fitnahan ijazah palsu kepada Pak Jokowi ini bergulir ke ranah hukum begitu ya. Intinya apa yang disampaikan tadi saya sependapat ya, dan saya juga perlu menambahi bahwa sebetulnya Pak Jokowi itu tidak sedang melawan rakyat Indonesia, tetapi dia sedang memberi pelajaran kepada manusia-manusia
tolol keturunan imigran yang suka bikin gaduh di negeri ini ya. Makanya saya sangat berharap sekali, saya ulangi lagi ya, 3 kali saya ulang nih, berharap sekali pemerintah Indonesia membuat peraturan pemerintah PP untuk memulangkan para keturunan imigran ya yang berada di Indonesia yang suka gaduh. Itu pulangkan aja. Enak aja hidup di tanah orang, di negara orang, tapi suka bikin gaduh, ya kan? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.